Halo, di video ini aku mau bikin nastar. Ini aku bikin setengah kilogram tepung, jadi 3 kreasi bentuk nastar. Langkah pertama, siapkan 2 bungkus margarin. Aku pakai Blue Band Cake and Cookie. Bisa juga pakai merek yang lain. Ini setara dengan 400 gram. Kemudian masukkan ke dalam wadah. Bisa juga diganti dengan butter atau dimix dengan butter. Kemudian siapkan 2/3 gelas gula halus, ini setara dengan 100 gram. Tuangkan ke dalam mangkuk, sambil diayak ya karena gula halus suka menggumpal. Kemudian aduk dengan whisker, sampai kedua bahan tercampur rata dan teksturnya halus. Untuk mengaduknya bisa juga pakai mixer, gunakan kecepatan paling rendah. Sampai seperti ini ya, ini teksturnya sudah halus dan lembut. Kemudian masukkan 2 butir kuning telur, 1/4 sendok teh vanili bubuk. Aduk kembali sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian siapkan setengah gelas tepung maizena atau 50 gram. Tuangkan ke dalam mangkuk. Lalu siapkan setengah gelas susu bubuk atau 50 gram, kemudian masukkan ke dalam wadah. Aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Ini udah tercampur rata, kemudian sisihkan whiskernya. Lalu siapkan 5 gelas tepung terigu protein rendah. Ini setara dengan 500 gram atau setengah kilo. Aku pakai tepung kunci biru. Kemudian masukkan ke dalam adonan. Ini aku masukkan 2 gelas dulu atau setengah bagian. Lalu aduk dengan spatula sampai semuanya tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian masukkan sisa tepungnya. Aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Ini udah tercampur rata. Seperti ini adonannya, tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembek. Kalau dibulatkan seperti ini sudah halus, ini sudah pas ya. Kemudian siapkan sendok takar yang 1 sendok teh atau 5 ml. Adonan kulitnya aku ukur agar nanti besarnya sama. Ambil sebanyak 1 sendok teh. Kalau ditimbang beratnya sekitar 6-7 gram. Kalau mau ditimbang juga boleh. Lakukan hal yang sama sampai adonannya habis. Ini udah selesai semua. Kemudian siapkan selai nanas. Ini sudah aku buat sebelumnya. Agar besarnya sama, ini juga aku ukur pakai sendok takar yang 1 ml. Kalau ditimbang beratnya 3 gram. Ini aku bikin 2 bentuk, bulat dan lonjong. Cara membuatnya ada di video sebelumnya ya. Ambil 1 adonan, lalu bulatkan, kemudian pipihkan. Isi dengan selai nanas, letakkan di atasnya, lalu bungkus dengan kulit. Ini bungkusnya sampai rapat ya, jangan sampai ada yang terbuka. Kemudian bulatkan sampai halus dan rapi. Sampai seperti ini ya. Lalu tata di dalam loyang. 2/3 adonan aku buat bentuk bulat dan yang 1/3 aku buat bentuk tabung. Ini aku mau bikin bentuk tabung. Ambil 1 adonan, kemudian bulatkan, lalu pipihkan. Ambil 1 selai yang berbentuk lonjong, lalu bungkus dengan kulitnya. Bungkus sampai rapat.
Kemudian rapihkan dan bentuk sampai seperti tabung. Sampai seperti ini ya. Kemudian tata di dalam loyang. Dan ini siap untuk dipanggang. Sebelumnya sudah aku panaskan oven selama kurang lebih 10 menit sampai suhunya stabil. Lalu masukkan loyang. Ini aku masukkan 2 loyang sekaligus, di rak bagian bawah dan di rak tengah. Panggang dengan suhu 140 derajat Celcius. Gunakan api atas bawah. Waktunya sekitar 40 menit. Untuk oven tangkring gunakan api kecil agak besar. Waktunya sekitar 40 menit atau sampai matang, sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Untuk lubang atasnya dibuka. Tips memanggang nastar agar tidak mudah retak, gunakan suhu rendah. Setelah 20 menit dipanggang, mau aku tukar posisi loyangnya agar matangnya merata. Loyang yang di bagian bawah pindah ke atas, dan sebaliknya yang di bagian atas pindah ke bawah. Kemudian panggang kembali dengan suhu yang sama sampai matang. Setelah 40 menit kita lihat. Kalau sudah matang kita angkat. Kemudian kita biarkan dingin. Sambil menunggu dingin kita buat pengolesnya. Siapkan 3 butir kuning telur. Lalu tambahkan 1 sendok makan minyak. Agar warnanya lebih bagus bisa ditambahkan pewarna orange atau kuning tua, kira-kira sebanyak 2-3 tetes. Kalau nggak pakai juga nggak apa-apa ya. Aduk sampai semuanya tercampur rata. Ini nastarnya sudah dingin. Kemudian oles permukaannya dengan kuning telur. Oleskan sampai merata. Sebaiknya gunakan kuas yang kecil dan berbulu halus agar hasilnya lebih rapi. Ini udah selesai aku oles semua. Kita cek yang pertama kali dioles. Kalau sudah kering, lalu oles kembali. Aku oles 2 kali agar hasilnya lebih bagus. Ini udah selesai aku oles. Kemudian ambil loyang selanjutnya. Yang ini aku buat kreasi lain. Aku beri topping keju. Siapkan keju cheddar parut secukupnya. Oles permukaan nastar dengan kuning telur. Untuk yang nastar keju cukup dioles sekali. Setelah beberapa nastar dioles, kemudian beri topping keju. Kasih toppingnya jangan sampai olesannya kering, agar kejunya menempel. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Kemudian oles yang nastar tabung. Setelah selesai semua, kemudian kita cek yang pertama kali dioles. Kalau sudah kering, oles kembali. Aku oles 2 kali agar hasilnya lebih bagus. Ini udah selesai semua, siap untuk dipanggang. Ovennya sudah panas, kemudian masukkan loyang. Panggang dengan suhu 120 derajat Celcius. Gunakan api atas bawah. Waktunya sekitar 20 menit atau sampai kuning telurnya matang. Untuk oven tangkring gunakan api kecil. Panggang sekitar 20 menit. Lubang atasnya dibuka. Setelah 10 menit, kita tukar posisi loyangnya agar matangnya merata.
Ini udah 20 menit. Kuning telurnya sudah matang, kemudian angkat. Yang topping keju, ini kejunya belum matang. Mau aku panggang 5 menit lagi di rak atas. Dan ini hasilnya. Agar hasilnya lebih glowing, selagi panas ini kita usap dengan kuas. Terlihat ya hasilnya, jadi lebih glowing. Kemudian kita diamkan sampai benar-benar dingin. Ini udah dingin, kemudian tata di dalam toples. Aku pakai toples bulat ukuran 500 gram. Dan ini hasilnya. Dari satu resep jadi 3 toples. Dengan 3 kreasi bentuk nastar. Ini masih ada sisa sedikit. Kita lihat hasilnya. Ini sangat cantik. Bawahnya juga tidak gosong. Nastarnya sangat lumer dan ngeprul. Cocok untuk sajian di hari raya. Selamat mencoba ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Halo, di video ini aku mau buat putri salju dengan takaran setengah kilogram tepung. Kue ini sangat cocok untuk sajian di hari raya. Bisa juga untuk ide jualan. Pertama, siapkan 2 bungkus margarin. Ini setara dengan 400 gram. Aku pakai Blue Band Baking. Bisa juga pakai merek yang lain. Lalu masukkan ke dalam wadah. Kemudian siapkan sepertiga gelas gula halus. Kalau ditimbang setara dengan 50 gram. Tuangkan ke dalam mangkuk. Sambil diayak ya, karena gula halus sering menggumpal. Kalau menggumpal seperti ini bisa dihaluskan dengan sendok. Kemudian aduk dengan whisker. Aduk sampai kedua bahan menyatu, sampai teksturnya halus dan lembut. Bisa juga mengaduknya pakai mixer, gunakan kecepatan paling rendah. Sampai seperti ini ya, sudah cukup. Kemudian masukkan 2 butir kuning telur. Setengah sendok teh vanili bubuk, bisa juga pakai vanili cair. Aduk kembali sampai semua bahan tercampur rata. Ini sudah tercampur rata, kemudian sisihkan whiskernya. Lalu siapkan setengah gelas susu bubuk atau setara dengan 50 gram. Tuangkan ke dalam mangkuk. Setengah gelas tepung maizena atau setara dengan 50 gram. Masukkan ke dalam mangkuk. Kemudian aduk dengan spatula sampai semua bahan tercampur rata. Sampai seperti ini ya, ini sudah tercampur rata. Kemudian siapkan 5 gelas penuh tepung terigu protein rendah. Ini setara dengan 500 gram atau setengah kilo. Aku pakai tepung kunci biru. Kemudian masukkan ke dalam mangkuk. Masukkan secara bertahap. Aku masukkan 2 gelas dulu. Lalu aduk sampai semuanya tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian masukkan tepung lagi. Masukkan sisa tepungnya sebanyak 3 gelas. Kemudian aduk kembali. Kalau diaduk sudah terasa berat, lanjut aduk dengan tangan saja. Ini tanganku sudah bersih ya, sebelumnya sudah cuci tangan. Aduk sampai semuanya tercampur rata. Mengaduknya jangan terlalu lama, cukup sampai tercampur rata saja. Karena kalau terlalu lama, nanti saat dipanggang kuenya bisa melebar. Sampai seperti ini sudah cukup.
Tidak terlalu lembek dan tidak terlalu keras, siap untuk dicetak. Siapkan alas kerja, bisa juga pakai plastik. Ambil adonan secukupnya, kemudian pipihkan, lalu tutup dengan plastik. Gilas dengan rolling pin, bisa juga pakai botol atau gelas. Untuk ketebalannya bisa disesuaikan dengan selera, kira-kira setengah sampai 1 cm. Lalu cetak, aku pakai cetakan bulan sabit. Bisa juga pakai bentuk yang lain, disesuaikan dengan selera saja. Kemudian siapkan loyang. Ini loyangnya aku oles margarin tipis-tipis. Lalu tata di dalam loyang. Lakukan sampai semuanya selesai. Setelah selesai, siap untuk dipanggang. Sebelumnya sudah aku panaskan oven selama kurang lebih 10 menit sampai suhunya stabil. Lalu masukkan loyang. Ini aku masukkan 2 loyang sekaligus. Panggang dengan suhu 150 derajat Celcius, gunakan api atas bawah. Waktunya kurang lebih 30 sampai 40 menit. Untuk oven tangkring, gunakan api kecil agak besar. Waktunya kira-kira 35 sampai 45 menit atau sampai matang, sesuaikan dengan oven masing-masing. Di menit ke-20 kita tukar posisi loyangnya. Yang bagian bawah kita pindah ke atas, dan sebaliknya yang di atas kita pindah ke bawah. Tujuannya agar matangnya merata. Ini kita panggang kembali sampai matang. Setelah 40 menit ini sudah matang. Warnanya sudah kecoklatan. Kemudian angkat. Seperti ini ya hasilnya. Bagian atas dan bawahnya sudah matang sempurna. Kemudian siapkan gula dusting atau gula donat secukupnya. Ini aku pakai 200 gram. Selagi kuenya masih hangat, masukkan ke dalam gula. Lalu aduk-aduk sampai seluruh kue tertutup gula. Kemudian ambil loyang, tata kembali ke dalam loyang. Kemudian ini kita biarkan sampai benar-benar dingin. Ini kuenya sudah dingin, kemudian tata di dalam toples. Aku pakai toples bulat ukuran 500 gram. Dari satu resep jadi 3 toples. Agar tampilannya lebih cantik dan rapi, bagian atasnya aku taburi gula lagi. Kemudian tutup. Kalau mau dijual bisa diberi stiker agar tampilannya lebih menarik. Kita lihat hasilnya. Tampilannya sangat cantik. Ini sangat renyah, dalamnya matang sempurna, lumer, rasanya enak, bagian luarnya manis, ada dingin-dinginnya dari gula dusting. Selamat mencoba ya, sampai jumpa di video berikutnya. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di Mima Cooking. Di video ini aku mau bikin kastengel.
Dalam resep ini, aku menggunakan takaran setengah kilogram tepung dan menghasilkan 4 toples ukuran 250 gram. Langkah pertama, siapkan 1 bungkus keju cheddar. Ini setara dengan 160 gram. Kemudian parut halus. Memarutnya jangan ditekan ya, agar hasilnya halus. Ini mau aku panggang, tujuannya agar kadar airnya berkurang. Bisa juga dijemur. Ini kejunya aku panggang dulu, agar kastengelnya lebih tahan lama. Setelah selesai diparut, kemudian ratakan. Sebelumnya sudah aku panaskan oven, lalu masukkan kejunya. Panggang dengan suhu 150 derajat Celcius. Gunakan api atas bawah. Waktunya kurang lebih 20 menit. Untuk oven tangkring, gunakan api kecil agak besar. Waktunya kurang lebih 20 menit. Ini udah selesai dipanggang, kadar airnya sudah berkurang. Kemudian kita biarkan dingin. Selanjutnya, siapkan 2 bungkus margarin. Aku pakai Blue Band Cake and Cookie. Bisa juga pakai merek yang lain. Ini setara dengan 400 gram. Kemudian masukkan ke dalam wadah. Kemudian masukkan 2 sendok makan gula halus atau setara dengan 20 gram. Ini buat penyeimbang rasa. Sambil diayak ya, karena gula halus suka menggumpal. Kemudian aduk dengan whisker sampai kedua bahan tercampur rata dan teksturnya halus. Untuk mengaduknya bisa juga pakai mixer, gunakan kecepatan paling rendah. Sampai seperti ini ya, ini teksturnya sudah halus dan lembut. Kemudian masukkan 2 butir kuning telur. Aduk kembali sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian masukkan keju yang sudah dipanggang. Aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Ini udah tercampur rata, kemudian sisihkan whiskernya. Lalu siapkan 5 gelas tepung terigu protein rendah. Ini setara dengan 500 gram atau setengah kilo. Aku pakai tepung kunci biru. Kemudian masukkan ke dalam adonan. Ini aku masukkan 2 gelas dulu atau setengah bagian. Lalu aduk dengan spatula sampai semuanya tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian masukkan sisa tepungnya. Lalu masukkan 5 sendok makan tepung maizena. Ini setara dengan 50 gram. Lalu susu bubuk sebanyak 3 sendok makan atau 30 gram. Aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Kalau diaduk sudah terasa berat, lanjut aduk dengan tangan saja. Aduk sampai semua bahan tercampur rata. Mengaduknya jangan terlalu lama ya, cukup sampai tercampur rata. Karena kalau terlalu lama, nanti saat dipanggang, kuenya bisa melebar. Ini udah tercampur rata, seperti ini adonannya. Tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembek, siap untuk dicetak. Kemudian siapkan alas, bisa juga pakai plastik. Ambil setengah bagian adonan, kemudian pipihkan. Beri plastik, lalu pipihkan. Ketebalannya kira-kira setengah sampai 1 cm. Untuk bagian pinggir-pinggirnya kita rapihkan sampai berbentuk kotak. Setelah rapi, ambil plastiknya. Bagian pinggir-pinggirnya aku potong ya, agar hasilnya lebih rapi lagi.
Kemudian siapkan 2 butir kuning telur. Lalu oleskan ke seluruh permukaannya sampai rata. Kemudian beri keju cheddar, parut keju di atasnya sampai rata. Ini keju yang di bawah kita tengahin aja. Lalu tekan-tekan seperti ini agar kejunya menempel. Kemudian kita potong-potong agar hasilnya lurus. Ini aku gunakan penggaris. Penggarisnya udah bersih ya, udah aku cuci sebelumnya. Untuk panjang kastengelnya kira-kira 3,5 sampai 4 cm. Dan untuk lebarnya kira-kira 1 cm. Membuat kastengel dengan cara ini menurutku lebih cepat daripada membuat kastengel dengan dicetak satu-satu. Setelah selesai dipotong, kemudian ambil loyang. Ini loyangnya aku oles margarin tipis-tipis. Ambil kastengel yang sudah dipotong, lalu tata di dalam loyang. Selanjutnya ini akan kita panggang. Sebelumnya sudah aku panaskan oven selama kurang lebih 10 menit sampai suhunya stabil. Lalu masukkan loyang. Ini aku masukkan 1 loyang dulu di rak bawah. Panggang dengan suhu 150 derajat Celcius. Gunakan api atas bawah. Waktunya sekitar 30 menit. Untuk oven tangkring gunakan api kecil agak besar. Waktunya sekitar 30 sampai 35 menit. Setelah 30 menit dipanggang, bagian bawahnya sudah matang. Lalu kita pindah ke rak atas untuk mematangkan bagian atasnya. Untuk rak bagian bawah, kita isi loyang yang kedua. Kemudian panggang kembali dengan suhu yang sama. Setelah sekitar 15 menit, ini loyang yang atas sudah matang. Permukaan atasnya sudah berwarna kecoklatan, kemudian angkat. Untuk lamanya memanggang disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Untuk loyang yang di bawah masih kita panggang kembali sampai 30 menit atau sampai bagian bawahnya berwarna kecoklatan. Setelah sekitar 30 menit, kita pindah ke rak atas. Lalu masukkan loyang yang ketiga di rak bawah. Ini kita panggang sampai matang. Jadi lamanya memanggang 30 menit di rak bawah dan 15 menit di rak atas, atau disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Setelah matang kita biarkan dingin. Kita lihat hasilnya. Ini matang sempurna, bagian atasnya berwarna kecoklatan dan bagian bawahnya juga. Ini udah dingin, kemudian tata di dalam toples. Aku pakai toples bulat ukuran 250 gram. Dan ini hasilnya. Dari satu resep jadi 4 toples ukuran 250 gram. Dan ada sisa sedikit. Mau aku cobain. Ini rasanya enak, asin dan gurih dari keju. Kastengelnya renyah dan ngeprul. Selamat mencoba ya, sampai jumpa di video berikutnya. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di Mima Cooking. Di video ini aku mau bikin kue kacang dengan takaran setengah kilogram tepung dan menghasilkan 3 kreasi kue kacang. Ini resep kue kacang klasik, tapi aku mix dengan margarin, jadi hasilnya lebih gurih dan enak.
Untuk tahu cara bikinnya, tonton video ini sampai selesai ya. Langkah pertama, siapkan kacang tanah kupas sebanyak 500 gram atau setengah kilogram. Ini mau aku panggang, bisa juga disangrai di atas kompor. Ratakan kacangnya, kemudian panggang. Panggang dengan suhu 150 derajat Celcius, gunakan api atas bawah. Waktunya kurang lebih 20-30 menit. Untuk oven tangkring, gunakan api kecil agak besar. Waktunya kurang lebih 20-30 menit juga. Setelah kurang lebih 15 menit, ini kita aduk-aduk agar matangnya merata. Kemudian panggang kembali sampai matang. Setelah 20-30 menit, kacangnya sudah berwarna kecoklatan dan matang. Kemudian angkat. Seperti ini hasilnya, kita biarkan dingin dulu. Setelah kacangnya dingin, ambil sebanyak 100 gram atau sekitar 2/3 gelas. Nanti ini buat topping. Lalu ini kita pecahkan, masukkan ke dalam plastik. Pukul-pukul seperti ini. Bisa juga pakai ulekan atau anak cobek. Sampai seperti ini ya kira-kira. Kalau mau beli jadi juga bisa. Pakai kacang tanah cincang yang sudah dipanggang. Kemudian kita sisihkan dulu. Untuk sisanya sebanyak 400 gram kita haluskan. Bisa pakai chopper, blender kering, atau ditumbuk. Seperti ini ya hasilnya. Kemudian sisihkan dulu. Selanjutnya kita lelehkan margarin. Siapkan wadah, lalu masukkan 3/4 bungkus margarin atau sebanyak 150 gram. Letakkan di atas air panas mendidih. Aduk-aduk dengan spatula agar lebih mudah meleleh. Ini udah meleleh semua. Kemudian sisihkan dulu dan biarkan dingin. Selanjutnya kita buat adonan. Siapkan mangkuk yang cukup besar. Kemudian masukkan kacang yang sudah dihaluskan. Lalu siapkan 1,5 gelas gula halus. Kalau ditimbang setara dengan 230 gram. Tuangkan ke dalam mangkuk. Sambil diayak ya karena gula halus suka menggumpal. Kalau ada yang menggumpal seperti ini, kita haluskan dengan sendok. Lalu siapkan 500 gram atau setengah kilo tepung terigu. Aku pakai tepung terigu protein sedang, merek segitiga biru. Bisa juga pakai tepung terigu protein rendah. Lalu masukkan ke dalam mangkuk. Aduk ketiga bahan sampai tercampur rata. Ini udah tercampur rata ya. Kemudian siapkan 1 gelas penuh minyak goreng atau setara dengan 200 ml. Tuangkan ke dalam mangkuk. Lalu masukkan margarin yang tadi sudah kita lelehkan. Ini margarinnya sudah dingin ya. Tambahkan 1 sendok teh garam, setengah sendok teh vanili cair. Lalu aduk semua bahan sampai semuanya tercampur rata dan membentuk adonan. Kalau diaduk sudah terasa berat, lanjut aduk dengan tangan saja. Ini aku udah cuci tangan ya, udah bersih. Aduk sampai tercampur rata dan terbentuk adonan.
Untuk adonan kacang cukup fleksibel, tidak masalah kalau diaduk terlalu lama, dia tidak akan melebar saat dipanggang. Untuk adonan, jika adonannya masih ambyar atau terlalu kering, bisa ditambahkan sedikit minyak. Dan sebaliknya, jika adonannya terlalu lembek, bisa ditambahkan sedikit tepung. Karena tingkat kelembapan tepung berbeda-beda, dan kadar minyak dalam kacang juga berbeda-beda. Ini udah tercampur rata, bisa kita cek, ambil sedikit adonan, lalu kepalkan. Jika kita patahkan, tidak ambyar, berarti sudah pas, siap untuk dicetak. Selanjutnya, siapkan alas kerja, ambil adonan secukupnya. Ini adonannya aku bagi jadi 3, lalu pipihkan. Tutup dengan plastik. Lalu gilas dengan rolling pin, bisa juga pakai botol atau gelas. Kita gilas dengan ketebalan kira-kira setengah senti sampai 1 senti. Untuk tebal tipisnya disesuaikan dengan selera. Ambil plastiknya. Yang pertama aku pakai cetakan bentuk bunga. Lalu cetak adonan, tekan-tekan agar hasilnya rapi sampai ke bawah. Sisihkan bagian pinggirnya. Lalu ambil dengan spatula seperti ini. Tata ke dalam loyang. Loyangnya aku oles margarin tipis-tipis. Bisa juga dialasi dengan kertas roti. Selanjutnya kita pipihkan sepertiga adonan lagi. Yang kedua, aku pakai cetakan bulat, cetak adonan, lalu ambil, tata ke dalam loyang, selanjutnya kita buat olesannya, siapkan 2 butir kuning telur, lalu tambahkan 1 sendok makan minyak. Agar warnanya lebih bagus, ini aku tambahkan pewarna kuning tua, kira-kira sebanyak 3-4 tetes. Untuk penambahan warna opsional ya, boleh nggak pakai. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Ini udah tercampur rata ya, siap digunakan. Untuk yang motif bunga, aku topping dengan biji wijen. Oles permukaannya dengan kuning telur. Setelah teroles sebanyak 1 baris, kemudian taburi dengan wijen. Kita taburkan biji wijennya per baris agar kuning telurnya tidak kering, jadi wijennya menempel dengan baik. Ini kita lakukan sampai semuanya selesai. Selanjutnya untuk yang bentuk bulat, aku beri topping dengan kacang tanah kupas. Ini kacangnya aku belah 2. Oles atasnya dengan kuning telur. Setelah 1 baris teroles, kemudian beri topping kacang. Lakukan hal yang sama sampai semuanya teroles. Ini udah selesai semua, siap untuk dipanggang. Sebelumnya sudah aku panaskan oven selama kurang lebih 10 menit sampai suhunya stabil. Kemudian masukkan loyangnya. Ini aku masukkan 2 loyang sekaligus. Panggang dengan suhu 150 derajat Celcius. Gunakan api atas bawah. Waktunya kurang lebih 40 menit. Untuk oven tangkring, gunakan api kecil agak besar. Waktunya kurang lebih 40-50 menit.
atau sampai matang, sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Setelah 20 menit dipanggang atau setengah jalan, kita tukar posisi loyangnya agar matangnya merata. Loyang yang di atas kita pindah ke bawah, dan sebaliknya, loyang yang di bawah kita pindah ke atas. Kemudian panggang kembali sampai matang. Lakukan hal yang sama untuk oven tangkring. Setelah kurang lebih 40 menit dipanggang, kue kacangnya sudah matang. Kemudian angkat. Seperti ini ya hasilnya. Ini kita biarkan dingin dulu. Selanjutnya kita buat sepertiga adonan yang terakhir. Ini aku cetak pakai cetakan Loaf. Cetak adonan. Lalu ambil dengan spatula. Kemudian oles dengan kuning telur. Taburi kacang tanah cincang. Seperti ini ya hasilnya. Lalu tata di loyang. Ini loyang yang satunya juga udah selesai, siap untuk dipanggang. Ovennya sudah panas. Kemudian masukkan loyang. Panggang dengan suhu dan waktu yang sama, seperti tadi yang pertama. Untuk oven tangkring juga. Setelah keluar dari oven, kita dinginkan dulu. Setelah kue kacangnya dingin, kemudian tata ke dalam toples. Ini aku pakai toples ukuran 500 gram. Seperti ini ya, dari satu resep jadi 3 toples, masih ada sisanya segini. Kita lihat hasilnya. Ini tampilannya cantik, kue kacangnya matang dengan baik, bawahnya juga tidak gosong. Kita lihat teksturnya, ini sangat ngeprul, rasanya gurih, manis, dan enak. Ditambah margarin jadi lebih gurih, sangat cocok untuk sajian di hari raya, bisa juga untuk ide jualan. Selamat mencoba ya, terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe.